saya baik, terima kasih. Bisa sih saya teman-teman. Halo, sehat-sehat semua? Luar biasa. Sekarang kita bakal sedikit ada sesi tanya jawab sambil nunjukin kondisi terkini SMA Dasar. Oke. Yang pertama Pak, apakah ada kegiatan yang sering dilakukan siswa selama ini? Kalau selama pandemi ini jelas kita kegiatannya secara online. Kalau dulu memang beberapa kali kami itu ada kegiatan di sekolah, tapi kegiatan sekolah kami juga tujuannya untuk mengupgrade kemampuan guru untuk mempersiapkan yang PJJ yang sekarang kan misalnya kan PJJ pembelajaran jarak jauh ya, itu juga kalau guru sedang pelatihan untuk yang mengupgrade diri mereka sendiri supaya PJJ di semester tahun ajaran baru besok itu bisa berjalan dengan baik. Kita juga evaluasi PJJ yang kemarin kita adakan itu kan beberapa evaluasi juga supaya tidak terjadi satu permasalahan yang juga Supaya bisa jadi bisa saya kan harus upgrade terus ya. Jadi juga ada satu hal yang kami tuh kita tuh jadi rujukan. Tahu ya, jadi rujukan sekolah lain. Karena memang yang pertama kali menggunakan Microsoft 365 di Solo khususnya baru saya. Tapi di YPL ya waktu se-Indonesia itu baru saya mengajarkan. Karena kemarin kami ada beberapa itu diundang untuk mentraining guru-guru di YPL lain untuk melatih ini kami kita sudah upgrade lagi ya, besok kalian juga akan kaget cara bisnisnya bagaimana itu belajar. Jadi ini PBM berapa dari menggunakan Microsoft 365? Jadi untuk tahun ajaran besok sampai Desember seperti ketentuan dari Pemkot dan juga dari Kemendikbud kita kan PJJ sampai Desember. Ya semoga Desember itu selesai maka Januari kan kita bisa masuk seperti biasa. Karena pembelajaran online ya Pak, kan sekolah sepi. Nah, bagaimana perawatan fasilitas yang ada di sekolah? Secara kan piket juga tidak terlaksana, piket siswa itu bagaimana sih Pak? Untuk perawatan sekolah kita mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Jadi setiap kelas ini sudah disemprot disinfektan dan juga berjalan terus, apalagi kalau misalkan ini ya ada kegiatan di kelas-kelas seperti ini, ada yang masuk kelas guru atau mungkin siapa itu nanti juga setelah itu akan disemprot. Nah kemudian juga sekolah sudah menyediakan sanitizer di beberapa lokasi. Memang belum bisa di depan pintu tiap tempat, tapi di beberapa lokasi karena itu kan nanti banyak orang yang akan masuk. Nah ini sudah ada hand sanitizer. Dan ini juga dikontrol oleh bapak-bapak pelaksana dan juga dari tim kelas ya. Jadi akan selalu ada, maksudnya tidak akan pernah habis, jadi kalau habis ya diselagi. Kemudian kalau di depan ada satpam, nah satpam sudah diakomodasi dengan itu ya termogan karena dia pistol karena yang megang satpam kan cocok kita pakai pistol itu. Nah itu jadi tiap tamu yang masuk siapapun selama pandemi ini meskipun anak di rumah pastinya juga ada beberapa tamu sini itu ya kalau masuk di cek dulu kalau misalkan suhunya sudah sesuai ya baru bisa masuk. Kemudian juga kalau kita di sini tidak ada ya, tapi ada di tempat-tempat di depan itu ada MMT yang menunjukkan kalau mau masuk Indonesia baru bermasker, cuci tangan dulu atau pakai masker baru masuk. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi harapannya besok kalau teman-teman siswa masuk, anak-anak masuk itu sudah dengan posisi memang kita sudah steril gitu. Oh ya Pak, ngomong-ngomong Biosaf ini ada berapa kelas? Ada berapa kelas? Kita kelas banyak,
ada 24 ya, ada 24 kelas, jadi kan 8, 24 ya, Iya. 24 kelas. Kita kan ada 2 ruangan besar ini, ruangan utama, lalu di sana sebelah selatan nanti ada ruangan yang di dekat taman selatan itu untuk area kelas bahasa, di sini areanya untuk kelas IPS dan IPA. Terus kira-kira fasilitas perumahan itu kurang lebih apa aja? Kalau fasilitas perumahan kita bisa lihat langsung aja sih. Nah ini ya jelas kita representatif, kelas kita kan besar. Kalau ini kan bangunan lama ya, jadi sekolah kita kan berdiri kan tahun 1951. Jadi tahun depan kita jadi sekolah. Iya. Pasti ada kegiatan kegiatan. Maka ruangan ini desanya memang besar sekali. Dulu peruntukannya untuk 40 sampai 60 siswa. Apalagi kalau kita lihat 51 itu kan zamannya Belanda. Kan ada direksi kalau Belanda. Nah bangunan buatan orang Eropa itu biasanya sehingga besar dan mahal. Panggil-panggilnya tinggi jadi udaranya masuk adem makanya dia besar. Ada ini sangat mas. Kemudian kita juga melengkapi diri dengan sarana modern, ada LCD, ya, LCD. Kemudian di bangku itu sudah ada koneksi di bangku. Di meja guru itu ada koneksi wifi, baik kabel maupun pakai router. Jadi setiap kelas ada koneksi wifi sendiri-sendiri. Jadi masing-masing kelas besok kalau pembelajaran sudah tatap muka di kelas, koneksi internetnya sudah per kelas. Nah, depan besok ini juga ada hasilnya. Ini belum, tapi dalam proses. Ini sudah ada telurnya, ada 2. Sudah mengumpulkan yang atasnya sudah kelas 12. Selama pandemi ini, ya kelas-kelasnya akan pasang. Berarti kurang lebih nanti ada per kelas tuh nanti ada AC sama wifi. Free. Free bis. Oh iya Pak, selain kelas, fasilitas pendukung pembelajaran di Yosef itu ada apa aja Pak? Fasilitas pendukung pembelajaran jelas kita lengkap, ya toh. Kelas ada 24, selain kelas itu juga ada lab. Lab itu ada lab komputer. Lab komputer kita punya 2. Kemudian lab IPS itu kita juga punya. Iya. Dan besok juga lab IPS itu akan disambungkan ke perpustakaan. Jadi semuanya akan digital. Ini juga punya perpustakaan. Perusahaan depan juga nanti digital, ya toh. Lab IPA kita malah lengkap karena kalau sekolah lain mungkin cuma lab IPA gitu ya. Tapi kalau di kita ada lab biologi sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri. Itu selain itu juga jelas kita punya kompleks olahraga yang sangat luas. Jadi kita punya lapangan sepak bola ukuran resmi. Jadi punya lapangan sepak bola sendiri, ada lapangan basket 2, ada lapangan voli juga 2, ada futsal, lalu juga ada football. Ini ada lapangan streetball, kita bisa lihat ini. Yosef satu-satunya yang punya lapangan football. Jadi ya kalau mau belajar ya ke Yosef lah. Iya. Football seperti apa ya? Hanya murid Yosef yang tahu football itu seperti apa. Lalu juga kantin juga sarana pendukung. Ini kantin. Ini kantin yang lama. Ya, dan juga mau dibangun kantin baru Pak ya? Kita mau bangun kantin baru itu. Wah, udah mau jadi nih Pak. Udah mau jadi. Kemudian ke depan kalau misalkan lancar ya kita mau buat kantin ini modern. Jadi kemarin dari sekolah itu sudah membuat blueprint pembuatan kantin. Jadi kantin sebenarnya itu nanti model kayak L gini. Jadi nanti kayak food court ya kalau food court dan kita membuka diri untuk stand-stand yang mau kesini. Misalkan ya kalau food court itu mungkin McD atau apa juga. Kalau mau ke Yosef boleh. Itu ke depan mau begitu konsepnya. Ya, tapi itu memang proses ya. Terus kemudian di sini juga akan ada wifi. Ada akses internet, iya. Kantin wifi. Kantin wifi. Kenapa? Karena ya
kita kan pembelajarannya juga akan modern ya. Iya. Iya. Artinya apa, tidak melulu di kelas. Iya. Nah, siapa tahu ada guru yang atau mungkin teman-teman siswa itu bosan di kelas, kita keluar ya, kita bisa ke sini. Karena koneksi internetnya ya kita bisa ngerjakan di sini. Jadi dengan suasana teduh enak itu. Siapa tahu gurunya mengizinkan jajan ya kita. Iya. Jajan sambil ngerjain. Iya. Mantap itu, Pak. Begitu. Oke, dengar-dengar ini Yosef mau menerapkan sistem eco school ya, Pak? Ah, Nah, eco eco school. school itu apa sih, Pak? Eco school itu jelas dari kata eco dan school. Eco itu dari kata ekologis ya, ekologis, dan school itu sekolah. Berarti konsep ke depan Yosef itu akan menjadi sekolah yang ekologis. Artinya apa? Artinya kita menjadi sekolah yang peduli dengan keadaan lingkungan. Contohnya ke depan kantin di sini tuh tidak akan menyediakan yang namanya plastik. Plastik, kemudian plastik itu bisa sedotan, bisa snack, Ya. bisa tas kresek gitu atau apapun yang berkaitan dengan plastik. Kemudian siswa juga diharapkan membawa tempat makan sendiri. Jadi nanti kalau misalnya ke kantin yang disodorkan tempat makannya, nanti isi nasi, isi lauk, lalu makan pakai tempat makan sendiri. Kemudian minumnya juga pakai tempat minum sendiri. Gitu, jadi khusus gitu. Oh ya, kenapa ini penting? Karena ya kalau kita pahami bersama, keadaan ekologis di bumi itu kan sedang rusak ya. Sedang rusak. Kalau kita lihat cuaca yang sangat panas, kemudian banyak terjadi bencana, itu kan sebenarnya salah satu tanda ya bisa dikatakan bumi ini sedang protes ya, protes. Kalau kalian lihat berita kan juga banyak di laut itu ya sampah-sampah plastik. Kemarin saya melihat di Metro TV ada satu acara yang dipandu Bu Susi, dulu Menteri Kelautan itu. Nah, beliau menyampaikan bahwa kalau tidak menjaga ekologis, khususnya kalau beliau laut, itu tahun 2030 laut itu akan penuh dengan plastik, sampah plastik. Maka beliau kemarin menganjurkan kalau kita wisata ke laut, janganlah bawa plastik. Contoh minuman kemasan, kemudian makanan kemasan itu diharapkan tidak dibawa. Nah, itu juga akan kita terapkan di Yosef. Jadi Yosef ini juga akan memulai menjadi sekolah yang ekologis. Karena sekolah lain belum loh ini. Ya memang sekolah kan ada Adiwiyata ya. Tetapi yang konsepnya eco school itu baru kita. Nah, itu ada eco school. Mau bangun jam 5 lho tapi sekurang harus Tadi kan kita sempat nyenggol tentang EcoCamp. Iya. Salah satu yang kita dapat dari EcoCamp itu kan EcoBreak. Yang kita terapin kalau misalnya ada anak terlambat, kita suruh bikin EcoBreak. Bisa tolong jelasin dikit EcoBreak itu apa dan fungsinya itu apa? Oke, rasanya kita tidak bawa contoh. Sampelnya ada tadi di ruang piket tadi ya. Lupa ya. Oke, EcoBreak. EcoBreak itu sebenarnya gampangnya adalah sampah plastik itu kan tidak bisa terurai. Ada teori mengatakan bisa, oke bisa, tapi waktunya kan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, dan itu teori. Artinya teori apa? Belum ada fakta plastik dari misalkan tahun ini 2020 ya. Kita hitung mundur
tahun 1100 berapa lah. Ya. Ya kalau kita mundur 100 tahun kan berarti kan 1920. Ya. Belum ada fakta plastik tahun 1920 itu yang terurai di tahun 2020 ini. Itu kan baru teori saja, teori dari penelitian molekuler dan seperti itu ada teori yang menyampaikan ini bisa terurai tapi memang lama. Nah, tapi secara gampang saya menyimpulkan plastik ini tidak bisa terurai. Iya. Kalaupun terurai lama. Nah, proses lamanya ini kan akan mengganggu lingkungan. Iya. Itu salah satu. Nah, kalau pada proses terurai itu selama 100 tahun banyak yang buang sampah plastik kan tadi Sama aja. sama saja. Nah, ekobrik itu gampangnya adalah sampah plastik yang tidak terurai itu kita ambil dari lingkungan, lalu kita masukkan ke satu tempat di mana dia tidak akan pergi kemana-mana. Jadi istilahnya itu dipenjarakan. Memang dia benar-benar tidak akan pergi kemana-mana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sampah plastik ini tidak merusak lingkungan. Karena begini, plastik itu tidak terurai, tetapi plastik itu bisa hancur. Dalam arti apa? Menjadi partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil ini kalau kita biarkan ada di lingkungan, dia akan mengganggu lingkungan dan juga bisa membunuh kita. Iya. Nah, misalkan plastik ada di tempat padi gitu ya, tidak kelihatan. Lalu petani panen padi dia kan pakai itu ya, dipukul itu terus jadi padi tadi itu ya. Lalu dia ngambil padi itu, tapi dia nggak sengaja ada plastik yang masuk. Nah, kan dia nggak tahu kan, ya kecil-kecil lah itu. Nah, lalu diolah dan sampai ke kita, lalu kita masak, kita makan, berarti kita akan makan plastik. Nah, itulah satu hal yang bisa kita hentikan itu semua adalah dengan menggunakan membuat ekobrik. Nah, kemudian kenapa itu kan ekobrik itu kan dari kata ekologis dan brick itu kan batu bata. Nah, ternyata ekobrik atau sampah plastik yang kita penjarakan di botol mineral itu kalau dalam keadaan yang benar-benar rapat itu bisa digunakan untuk pengganti batu bata. Pengganti bata. Jadi ada beberapa negara yang pembuatan rumahnya kan menggunakan ekobrik itu. Jadi pengganti batu bata. Itu juga menjadi satu hal yang bagus. Maksudnya bagus gimana? Yang pertama jelas sampah plastik itu kan tidak ada lagi di lingkungan. Yang kedua itu termanfaatkan, tidak hanya menjadi sampah baru. Karena kalau cuma ekobrik terus diselehkan jadi sampah lagi. Nah, tapi bisa dimanfaatkan, bisa untuk bangun rumah, pengganti batu bata. Bisa juga ekobrik itu untuk misalkan membuat pagar, bisa untuk tempat duduk itu ya. Jadi tergantung kreasi masing-masing. Tapi yang jelas itu bisa termanfaatkan dengan baik sehingga menjadi barang-barang yang terpakai untuk aktivitas manusia. Oke, kita sudah berbicara banyak ya tentang Yosef. Ada nggak Bapak menyampaikan kesan pesan untuk mungkin siswa baru yang ingin masuk Yosef sama teman-teman yang nonton video? Kesan pesan, wah kalau yang untuk siswa baru kesan pesannya bahwa kalian rugi kalau tidak masuk Yosef. Iya. Karena kita secara fasilitas sangat representatif untuk pembelajaran, ya toh. Kalaupun mau PJJ pun kita sudah siap, kita sudah sejak lama menggunakan Microsoft 365. Kemudian kita akan mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang ekologis, ya. Jadi sekolah kita akan bersih dari plastik ya. Nah, ini contohnya ekobrik. Ya, ini ekobrik. Nah, nanti dari teman-teman pengurus OSIS akan menjelaskan ya pembuatannya bagaimana. Jadi kita akan menuju sekolah yang sangat ekologis. Berarti kita akan menuju sekolah yang aman, nyaman, dan juga modern. Sehat itu. Mantap. Jadi untuk teman-teman yang sudah jadi siswa Yosef dan sekarang karena pandemi di rumah ya pasti sangat merindukan sekolah ya. Pasti merindukan sekolah, apalagi bertemu dengan teman-teman ya toh. Ya. Terus dimarahi guru mungkin juga jadi kerinduan. Oh enggak. Yang jelas guru di sini baik-baik kok. Cuma kadang saking baiknya beliau harus marah ya toh. Nah, itu kan cara mendidik. Ya, mendidik kan juga salah satunya kadang harus kita tegur. Nah, itu. Jadi silakan
bergabung bersama kami ya, bersama kita di sini ya toh. Rugi kalau nggak gabung. Karena tidak ada sekolah lain ya kayak Yusuf lah. Ya, tidak ada sekolah lain kayak Yusuf dan kita akan terus mengalami perkembangan yang semakin pesat. Yuk, 3, 2, 1. Jadi Jangan lupa sekolah Yosef!